salih-salihah kalau sempat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga Umi doakan kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Jangan patah semangat untuk belajar dari rumah. Kita harus tetap semangat untuk menimba ilmu. Oke, hari ini kembali lagi bersama Umi Ica untuk belajar tematik, yaitu tema 3, subtema 1 tentang muatan bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Kemarin kita sudah belajar mengenai teks petunjuk. Apa sih teks petunjuk itu? Teks petunjuk berisi tentang arahan untuk melakukan sesuatu. Nah, kemarin kita sudah membuat kincir angin berdasarkan teks petunjuk yang memanfaatkan apa? Sumber energi angin. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai wawancara. Apa sih itu wawancara? Kemudian ada juga kita akan belajar mengenai penampakan alam dan pemanfaatannya. Kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam ya. Sekarang kita belajar penampakan alam dan pemanfaatannya. Oke, simak video berikut ini ya. Tahukah kalian apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut dengan pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut dengan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara diawali dengan kapan, siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Sebelum melakukan wawancara, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Saat melakukan wawancara, lakukan hal-hal berikut. Pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan menggunakan kalimat efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, menyimak dengan cermat. Yang keempat, fokus pada topik yang dibahas. Nah, wawancara dapat melakukan topiknya dengan misalkan pekerjaan, topik pariwisata, topik pendidikan, topik alam, dan masih banyak lagi. Berbicara mengenai alam, gunung, sungai, danau, dataran, dan laut adalah sebagian dari kenampakan alam. Masing-masing mempunyai manfaat bagi kehidupan kita. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Indonesia memiliki berbagai bentuk kenampakan alam, mulai dari daratan hingga perairan. Apa saja ya kenampakan alam di Indonesia? Yuk simak penjelasan dari Umi. Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Contoh perkebunan di dataran tinggi yaitu ada kebun teh, kebun kopi, dan kebun kinah. Tentunya masih banyak lagi ya. Lalu, contoh peternakan di dataran tinggi yaitu ada peternakan sapi perah.
Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata, seperti wisata ke kebun teh. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi umumnya petani atau peternak. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu ada padi, ada karet, ada tebu, ada kelapa sawit, dan contoh hewan ternak di dataran rendah yaitu ada sapi, ada itik, ada kambing, ada ikan air tawar, dan ada ayam pula. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah sangat beragam, contohnya petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Yang ketiga ada pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi ada pula pantai berupa tebing curam seperti gambar berikut. Beberapa macam pemanfaatan pantai. Yang pertama, budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut. Yang kedua, perkebunan kelapa. Yang ketiga, pertanian garam. Yang keempat, pelabuhan. Yang kelima, pasar ikan. Dan yang keenam, tempat wisata. Mata pencaharian penduduk di pantai yaitu nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Adanya kenampakan alam tersebut harus kita jaga dan menggunakannya dengan seimbang, karena interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama ada membakar hutan. Hal tersebut mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal atau habitat dan sumber makanannya. Yang kedua, menggunakan bom untuk menangkap ikan. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, misalnya rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat membuat banjir saat terjadi hujan. Kemudian, setelah menyimak video Umi, silahkan kerjakan tugasnya ya. Yang pertama, buatlah 5 pertanyaan untuk wawancara kepada orang tua, yaitu tentang pekerjaan. Yang kedua, buatlah video singkat kegiatan wawancara kepada orang tua. Dan yang terakhir, tuliskan 3 manfaat dataran tinggi bagi masyarakat sekitar. Kirimkan melalui @modoyana. Selamat belajar! Itu tadi penjelasan dari Rumi. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar apa aja? Wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, sebenarnya anak-anak sudah melakukan wawancara loh. Waktu kapan? Waktu tema 1 subtema 3 yaitu tentang permainan tradisional yang anak-anak diminta untuk mewawancarai atau bertanya kepada orang tua permainan tradisional apa yang dimainkan saat kecil oleh orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai papa saya tentang permainan tradisional. Permainan
permainan tradisional apakah yang Papa sukai waktu kecil? Papa pada saat masih kecil menyukai permainan tradisional gobak sodor. Mengapa Papa menyukai permainan tersebut? Nah, pada saat kita bermain gobak sodor, kita memerlukan kekompakan dalam bermain bersama teman-teman. Dan bagaimana cara bermain permainan tersebut? Cara bermainnya, kita harus memiliki teman bermain 3 melawan 3. Dari 3 melawan 3 itu, kita akan membuat garis yang harus dijaga oleh masing-masing lawan kita. Jika kita sudah melewati garis itu berhasil, maka kita bisa memenangkan pertandingan gobak sodor tersebut. Itu. Oke. Sekian informasi tentang permainan tradisional gobak sodor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan wawancara. Jadi secara tidak langsung anak-anak sudah melakukan wawancara. Nah, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara. Kemudian kita belajar tentang penampakan alam dan pemanfaatannya. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Nah, kemudian ada juga beberapa kegiatan manusia nih yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti menebang pohon secara liar, membakar hutan, membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi itu tidak boleh dilakukan ya nak. Oke, itu tadi penjelasan dari Umi. Semoga apa yang Umi sampaikan kepada anak-anak bisa kalian pahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.